Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Ramadan dengan grand tema ekonomi syariah. Kajian ini diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta dan Pesantren Al-Is'af. Kali ini kita kedatangan narasumber Ustadz Ferry Firmansyah, LC, MAG. Beliau adalah mudir pesantren mahasiswa Tanwirul Fikr di dekat UNS. Insya Allah beliau akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat ekonomi. Kepada Ustadz Ferry, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa al-Mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Ibrahim PSD, kemudian Ustadz Zaki dan hadirin hadirat yang hadir dalam acara kajian Ramadan 1442 Hijriah ini, kajian tafsir ayat-ayat ekonomi. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian panjang umur dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat ekonomi. Tentunya mungkin karena saking luasnya pembahasan ayat-ayat ekonomi ini, paling hanya beberapa ayat yang kita bahas, kemudian nanti saya akan bahas tentang pengantar bagaimana sebenarnya pembahasan tentang tafsir ayat-ayat ekonomi secara menyeluruh atau secara globalnya. Sebenarnya sudah saya buatkan ini PPT, tetapi nanti mungkin di akhir pertemuan saya share biar nanti fokus ya terhadap kajiannya. Tafsir ayat-ayat ekonomi kita sebelum menginjak ataupun membahas tentang tafsir ayat-ayat ekonomi ini, ya, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian dari tafsir itu sendiri. Ya. At-tafsir huwa ilmun yubhasu 'anil Qur'anil Karim min haitsu dalalatihi 'ala muradillahi ta'ala biqadri at-taqah al-bashariyah. Jadi tafsir ini adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'anul Karim min haitsu dalalatihi, yaitu dari segi dilalahnya, petunjuknya atau bahasa ininya, semantiknya, ya, kebahasaannya, ala muradillahi ta'ala, tentang maksud Allah Subhanahu wa ta'ala biqadri at-taqah al-bashariyah, sesuai dengan kapasitas kemampuan atau capability dari seseorang, ya, mufassir. Karena penafsiran itu tentu tidak akan lepas dari subjek penafsirnya ataupun subjektivitas dari seorang penafsir. Jadi penafsiran Al-Quran itu tidak akan lepas dari wawasan keilmuan dari seorang mufassirnya. Ya. Maka tentunya banyak sekali istilah-istilah dalam tafsir, pembagian tafsir, ya, yang itu mungkin dikaji oleh beberapa ulama, ya, seperti Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, yakni salah satu kitab tentang ulumul Qur'annya, atau Al-Itqan fi Ulumul Quran, Mabahis fi Ulumil Quran, ya, banyak mengkaji tentang
pembagian tafsir itu. Ya, secara umum tafsir itu ada dua, yakni tafsir birriwayah, birriwayah yakni bin naqli, tafsir yang berdasarkan atas periwayatan. Ya. Kemudian ada juga yang bil dirayah ataupun bil aqli al-ijtihadi atau bil ra'i. Ya. Jadi istilah lain adalah dengan hasil ijtihad, dengan hasil dirayah, ya, akal, pemikiran, hasil kerja ijtihad dari para mufassir itu sendiri. Secara umum itu. Kemudian ada juga yang dinamakan dari metodologinya itu ada yang tafsir ijmali secara global, ya. Ketika ayat Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskan hanya beberapa ayat-ayat tertentu yang kaitannya dengan kosakata atau mutaradifat, ya, atau mufradat dari suatu ayat, ya, kosakata dari satu ayat yang belum dipahami oleh para sahabat, ya. Maka ketika ayat Al-Qur'an turun, tidak seluruhnya Rasulullah menafsirkan ayat tersebut, karena orang-orang Arab sudah paham dengan tafsir ataupun penjelasan ayat itu, jadi sudah tidak perlu dijelaskan lagi, karena sudah jelas ayat itu sifatnya muhkamat, ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat yang sudah jelas itu tidak perlu penjelasan lagi, ya. Tetapi memang ada kosakata yang memang perlu dijelaskan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah menafsirkannya. Maka kata tafsir juga muradif atau lebih sama dengan kata takwil, ada yang menyamakan ataupun ada juga yang membedakan para ulama. Kata takwil ini lebih ke bukan dari segi semantiknya, bahasanya, tetapi lebih ke muradullah di sini, ini lebih ke batin, ya, kandungan yang terdalam dari Al-Qur'an itu, bukan hanya dari segi bahasanya, ya. Itu berkaitan dengan tafsir, ya. Maka dalam Al-Qur'an pun disebutkan surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu, yaitu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi ahsana tafsira artinya yang paling baik penjelasan, ya. Ini definisi dari tafsir dan pembagiannya, ya. Jadi dari awal itu tafsir ijmali ataupun tafsir yang global, kemudian setelah itu tafsir analitik ataupun tafsir tahlili, setelah itu ada juga tafsir maudhu'i. Maudhu'i ini tematik. Nah, tematik ini lebih ke tema-tema tertentu. Nah, ini kalau ayat-ayat ekonomi ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan perekonomian itu disebut dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Dan ada juga yang disebut dengan terakhir tafsir muqaran, artinya tafsir perbandingan. Bahkan ada juga yang menambahkan dengan tafsir penggabungan, ya, artinya penggabungan dari satu tafsir dengan tafsir yang lain. Nah, secara umum tafsir ayat-ayat ekonomi itu ada 4 pembahasannya, ya, secara global, yakni pertama tentang kaitannya dengan ayat-ayat, ya, bumi, ya, tentang al-ard, bumi, dan posisi manusia sebagai khalifah. Jadi yang pertama adalah kaitannya tentang bumi dan posisi manusia sebagai khalifah. Karena ekonomi ini tidak akan lepas dari yang namanya produksi, kemudian distribusi dan konsumsi, ya. Dan tidak akan lepas dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Indonesia ini banyak sekali kekayaan alamnya, tetapi, ya, karena mungkin sumber daya manusianya kurang, sehingga banyak sekali alam diolah ataupun dikelola oleh orang asing, ya, sehingga keuntungannya untuk orang asing, ya. Mudah-mudahan generasi penerus bangsa ini, ya, memikirkan hal itu, karena tujuan kita berada pada
generasi ini itu adalah nahnu rijalun. Kita bagian dari orang yang apa istilahnya membawa perubahan ya bangsa ini. Ya. Nah, dalam ayat-ayat tentang bumi dan manusia sebagai khalifah fil ardh ini, ya mulai dari proses penciptaan langit dan bumi, kemudian ada juga dengan fungsi bumi, kemudian memakmurkan bumi, ya sebagaimana kita sebagai khalifah ini juga harus berfungsi sebagai khalifah ini sebagai pemakmur, ya untuk memakmurkan bumi ini. Artinya memakmurkan bumi ini ya, menjaga, melestarikan, mengolah ya sumber daya alam yang ada di bumi ini, ya. Dan manusia sebagai khalifah fil ardh, ya. Itu bagian pertama dalam kajian ayat-ayat ekonomi. Kemudian yang kedua adalah tentang al-amwal. Al-amwal ini artinya adalah kaitannya dengan harta, ya. Kemudian tentang kerja, ya. Al-amwal, al-a'mal, ya. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Ya. Kata amal di sini juga kalau kaitannya dengan harta, harta bisa didapatkan dengan kerja, ya. Kita akan saling berkaitan, ya. Kemudian tentang usaha ekonomi dan kehidupan duniawi, ya. Yang mungkin membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, ya. Lebih banyak orang itu di ekonomi konvensional, ya, lebih banyak keuntungan, mencari profit yang sifatnya itu adalah keduniawian, ya. Tetapi ekonomi Islam bukan hanya profit dari segi material, tetapi profit keuntungan di akhirat kelak, atau keuntungan juga secara batin, ya. Karena ekonomi Islam itu akan tumbuh dan berkembang kalau tujuan utamanya adalah bukan hanya keuntungan duniawi, tetapi keuntungan ukhrawi, ya, kemanfaatan terhadap umat, ya, yang lebih meluas. Nah, di sana dalam kaitan dengan al-amwal itu ada juga tentang urgensi dari kata al-amwal itu, kemudian anjuran bekerja, ya. Dalam alam nasra, dalam al-insyirah juga disebutkan fa idza faraghta fansab, ya. Ketika kalian sudah selesai satu pekerjaan, maka kerjakan kerjaan yang lain, ya. Kenapa? Fa inna ladzizal 'aish fin nasab, ya. Ladzizal 'aish fin nasab, ya. Nikmatnya hidup itu adalah ketika kita bersusah payah, bekerja keras, bekerja cerdas, ya, kemudian kita menikmati hasil jerih payah kita. Karena tidak ada ceritanya orang yang mereka tidak bekerja keras, tidak cerdas, kemudian tidak tuntas, tidak ikhlas, ya, mendapatkan sesuatu kenikmatan, ya. Karena ladzizal 'aish fin nasab, inna ladzizal 'aish fin nasab. Sesungguhnya kenikmatan dari hidup itu adalah dalam kita bekerja keras, ya. Kemudian selain itu tentang sisi lain dari kehidupan dunia ini, ya, secara global, ya. Namal hayatad dunya la'ibun wa lahu, ya. Kemudian ada juga fitnah, ya. Dunia ini sebagai fitnah, ujian, dunia ini sebagai permainan, ya, sesuatu yang melalaikan. Karena memang Allah jadikan dunia ini, ya, bagi orang-orang yang non-muslim sebagai surganya, ya. Tetapi bagi orang-orang muslim, ya, dikatakan katanya sebagai penjaranya. Artinya penjara di sini adalah bukan berarti, ya, kita tidak bebas, tidak bahagia, tidak senang dalam kehidupan dunia. Artinya kita menahan hawa nafsu kita, ego kita, ya, mengendalikan hawa nafsu kita jangan sampai terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ketiga ayat hukum ini, ayat-ayat ekonomi ini kaitannya dengan sumber daya alam, ya,
kemudian produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, ada memang ayat-ayat yang kaitannya dengan sumber daya alam, ya, kemudian produksi dan distribusi dan konsumsi. Ya. Kemudian ada juga tentang ya apa istilahnya sumber daya alam ini ya, selain tumbuh-tumbuhan, kemudian al-an'am, yakni binatang ternak, ya. Kemudian apa saja yang harus dimakan, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang harus dihindarkan, atau binatang apa yang tidak boleh untuk kita konsumsi. Nah, ayat-ayat ini tentunya termasuk kategori ayat-ayat ekonomi. Dan terakhir yakni kaitannya dengan perniagaan, jual beli, ya, pinjam meminjam, ya, tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub. Ya. Di antaranya adalah pentingnya kita tentang apa pencatatan, ya, akuntansi syariah, ya, dalam mencatat transaksi apapun itu, jual beli ataupun sewa menyewa, pinjam meminjam, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada pembahasan tentang jual beli, ya, jual beli yang itu jelas disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Serta terakhir yakni kajiannya tentang zakat infak sedekah, ya. Ayat-ayat tentang zakat infak sedekah. Jadi itu 4 pembahasan tentang ayat-ayat ekonomi, ya. Salah satunya saya kutip dari referensi yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma, ya. Beliau sebagai guru besar dan dekan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, juga sebagai kepala Dewan Syariah MUI, ya. Kemudian beberapa saja yang saya bahas dalam kajian ini karena memang waktu hanya sebentar, ya. Nanti mudah-mudahan kita bersambung ke kajian-kajian 4 hal tadi, ya, saya utarakan, ya. Yang kita kaji yakni beberapa ayat saja, ya, seperti ayat surat Al-Anbiya ayat 33:1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan apakah orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, artinya bersatu, ya. Kemudian kami, yakni Allah, pisahkan fafatakna, ya, artinya memisahkan antara bumi dan langit itu, antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi hidup yang sesuatu yang hidup ini disimbolkan dari air, ya. Kenapa Allah jadikan, ya, segala sesuatu, ya, hidup dari air? Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang sama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kalau dari makna mufradat, yakni kata as-sama, ya, jamaknya as-samawat. As-sama itu juga maknanya dari kata sumu. Sumu itu artinya membumbung, ya. Artinya karena berada di atas, ya, artinya langit-langit. Jadi langit as-sama lazim diartikan dengan langit ini, ya, di samping berarti cakrawala dan surga, ya. Bahkan juga terkadang digunakan untuk pengertian awan atau as-sahab, ya. Kemudian al-matar, hujan. Nah, ini sedang hujan, ya. Karena kaitannya dengan langit, hujan ini dari langit.
ya. Kemudian langit adalah imbangan bagi bumi. As-sama yani al-muqabil lil ard. Ya. Tafsirkan bahwasanya as-sama yani al-muqabil lil ard. Ya. Sebagai imbangan bagi bumi. Artinya tanpa ada langit ya, kita tidak bisa seimbang bumi ini. Ya. Kemudian segala sesuatu yang ada di atas permukaan sesuatu itu adalah atasnya. Sama'u kulli syai'in a'lahu. Jadi as-sama itu kulli syai'in a'lahu, yang segala sesuatu yang di atas. Maka ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Bagaimana yang dalam kajian saintifik juga dibahas, ya. Ada macam tingkatan atau lapisan langit. Ya. Kemudian kata al-ard artinya bumi, ya. Nah, posisinya sebagai posisi yang di bawah langit, ya. Sedangkan ada juga yang dinamakan as-sama al-ulya, ya, langit yang sangat tinggi, ya, paling tinggi. Kemudian ada istilah as-sama atau as-sahab al-musakhkhar baina as-sama'i wal ard. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu clouds which are held between the sky and the earth, ya. Ini artinya adalah langit, ya, ya, ataupun awan di sini antara langit dan bumi, ya. Kemudian kata al-ard jamannya aradun atau aradin, ya. Kata ardun itu aradun atau aradin, ya, artinya bumi jamaknya, yaitu satu planet, ya, tempat manusia hidup, ya. Dunia, jagat, planet ketiga dari matahari, ya. Kemudian permukaan dunia, tanah dan daratan, itu makna al-ard, ya. Kemudian kata rotqon artinya adalah, ya, gumpalan atau yang melekat, lengket. Kemudian fafataknahuma artinya membelah atau memecah. Dan ada makna rawasiya artinya adalah al-jibal, ya, bukit, tanah tinggi, dan al-hadbah. Kemudian fijajan subula artinya jalan-jalan yang lurus. Ini salah satu ayat tentang bumi, ya. Kemudian ada juga ayat tentang khalifah fil ard yang sudah populer, ya, banyak kita dengar, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Jadi sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sempat menjadi pertanyaan bagi para malaikat, karena memang ada penghuni sebelum manusia itu jenisnya, ya. Ada juga yang menafsirkan bangsa jin, ya, sebelumnya, ya. Dan juga yang manusia sebelum Nabi Adam, ya. Yang memang kebanyakan mereka adalah yasfikud dima, ya, yufsidu fiha wa yasfikud dima, selalu melakukan perusakan, kemudian saling berselisih, saling berperang, berkelahi, ya. Ini keniscayaan, ya, penciptaan khalifah fil ard ini, ya, sempat diragukan oleh para malaikat, ya. Tetapi Allah sangat simpel sekali menjawabnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, artinya jawaban telak, ya, dari Allah untuk para malaikat. Kenapa? Manusia di khalifah fil ard ini diantaranya adalah Allah ada mulai dari petunjuk hidayah berupa hidayatul hawas, hidayatul ilham al-fitri,
sebenarnya potensi yang luar biasa bagi manusia ketika memahami itu, ya. Kemudian hidayatul-din, hidayah agama, yakni berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan yang terakhir adalah hidayah al-ma'unah, hidayah at-taufiq, ya, yang mana Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Maka dikatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang engkau cintai, ya, yaitu pamannya Abi Thalib. Ya, kenapa? Hidayah ma'unah itu hak prerogatifnya Allah. Ya, kita tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada manusia, menunjukkan hatinya supaya apa? Iman, tidak. Tetapi apa? Kewajiban kita hanya apa istilahnya? Memberikan hidayah tuddin, ya. Ya. Innaka latahdi ila suratul mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Niscaya engkau bisa menunjukkan, yaitu dengan hidayah agama ini. Karena banyak orang yang mempelajari agama Islam ini ternyata apa? Ya, banyak hal-hal yang rasional, ya. Tapi ada juga yang kaitannya yang tidak rasional, ya, yang itu hanya diyakini oleh keimanan. Tetapi kebanyakan bahkan apa namanya, Dr. Zakir Naik itu menyebutkan hampir 80% ayat-ayat Al-Quran, ya, apalagi ayat-ayat ekonomi, ya, itu secara ilmiah bisa dibuktikan, ya, 80%-nya itu dengan apa istilahnya, bukti yang valid. Artinya ayat-ayat tentang sains, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan bisa dibuktikan secara ilmiah kebenaran. Dan sedangkan ayat-ayat yang sifatnya ghaibiyat, sifatnya yang itu tidak bisa dirasionalkan, maka apa? Itu hanya diyakini, ya, oleh setiap orang yang beriman. Tetapi kalau 80% saja sudah terbukti, apalagi yang 20%, ya, yang kaitannya dengan alam akhirat. Maka ayat-ayat ekonomi ini sebenarnya banyak, ya, dibahas, ya, oleh para ulama tafsir, ya. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana, ya, ayat-ayat itu, ya, menjadikan manusia sadar, ya, sebagai posisinya sebagai khalifah fil ardh. Jadi tidak mungkin manusia Allah jadikan pemimpin kalau tidak bisa mengatur, ya, perekonomian, tidak bisa mengatur keamanan, tidak bisa mengatur apapun itu, ya, kemakmuran bumi, ya, sistem siklus, misalkan siklus air, siklus binatang dan lain sebagainya, ya. Alam ini manusia bisa, ya, menggunakan hidayatul akal, ya, hidayah akalnya, karena potensi yang Allah berikan. Jadi mustahil sekali manusia, ya, kalau sekarang permasalahan kita ini adalah banyaknya kemiskinan, ya, mustahil manusia itu tidak bisa keluar dari kemiskinan, ya. Kenapa? Kalau dia menggunakan potensi yang Allah berikan, ya, yaitu potensi insting, potensi panca indera, potensi akal, agama, dan pertolongan dari Allah. Kalau manusia sudah bisa menggunakan potensi yang Allah berikan ini sebagai khalifah fil ardi, maka insya Allah bisa dipastikan, ya, kita bisa menjadi ya, kita bisa halo, Tampaknya sempat putus ya. putus-putus ya.
Monggo. Mungkin videonya bisa dinonaktifkan ya, biar kuat sinyalnya. Oke. Ya. Monggo Pak Ustadz. Ya, suaranya jelas sekali, nggih. Monggo. Ya. Dari kajian ayat-ayat ekonomi ini yang paling penting adalah posisi kita sebagai khalifah fil ard, sumber daya manusia ini yang paling penting. Ya, kenapa? Apalah gunanya sumber daya alam yang berlimpah kalau sumber daya manusianya itu ya tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka alhamdulillah saya kira jamaah yang hadir pada saat ini sudah berperan ya di dunianya atau di bidang masing-masing ya. Tentunya ini perlu sinergi yang sangat baik ya, bagaimana memakmurkan bumi ini ya sebagai tugas kita bersama khalifah fil ard. Saya kira demikian Ibrahim ya. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada tanya jawab boleh ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Pak Ustadz Ferry. Baik Pak Ustadz, insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan mes-mes selanjutnya. Insya Allah nanti Pak Ustadz akan kita suwun juga menjadi salah satu Dewan Penasehat. Semoga berkenan. Salah. Matur nuwun Pak Ustadz, kita akhiri nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.